Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ruang Renung. Di sini saya Monica bersama Ovi akan membincangkan tentang karya sastra peranakan Tionghoa. Oke, di sini kita udah punya narasumber ya, narasumbernya Ovi sendiri. Sekali lagi saya ucapkan selamat karena sudah lulus S2 ya, Bi. Ya, S2 Sastra Indonesia UGM. Ijazahnya asli ya, Bi ya? Asli. Ya, ya, walaupun domisili di Solo tapi ijazahnya asli. Apa sih, Bi, yang buat kamu memilih topik ini? Dimana topik ini kan jarang banget ya disentuh sama orang. Pertama, memang topik peranakan Tionghoa itu memang topik yang dibahas terutama di ranah sastra sendiri oleh peneliti sastra sendiri. Jadi kalau dibandingin penelitian karya sastra peranakan Tionghoa sama karya sastra modern itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Yang pertama, kemudian yang kedua itu alasanku milih topik ini itu karena banyak sekali karya sastra peranakan Tionghoa itu merupakan aset bangsa yang sangat berharga ya, dimana di situ kita bisa banyak menemukan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai dari bidang lain juga yang nggak bisa kita dapat ketika kita sekolah. Bahkan mungkin ketika di perguruan tinggi pun nilai-nilai sejarah yang bisa diambil dari karya peranakan Tionghoa itu masih sedikit. Kenapa aku ambil topik itu? Benar sih, aku juga kayaknya baru dengar pertama kali ini sih. Aku juga kan S1 di sastra Indonesia pun nggak belajar itu, jadi aku baru dapat sastra peranakan Tionghoa itu baru di S2 dan sebelumnya memang di S1 itu ada dosenku namanya Pak Dwi Susanto itu setiap kelas itu menceritakan karya sastra peranakan Tionghoa. Beliau juga menceritakan disertasinya yang juga ngambil objek itu, makanya aku dari situ aku tertarik di S2 itu aku ngambil topik itu. Kalau dijadiin dalam sebuah kalimat, mana sih kalimat yang paling menggambarkan tesismu itu untuk orang awam? Jadi ini bukan cuma satu kalimat ya. Jadi kita itu kan bangsa Indonesia itu kan sebenarnya punya benang merah sejarah yang sangat kompleks ya. Mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, dan kita setiap hari sampai saat ini itu masih sering berinteraksi dengan orang-orang Chinese atau kita nyebutnya sekarang Indo ya. Nah mereka ini nggak serta merta menjadi orang warga yang bukan keturunan Indonesia ya. Jadi mereka tuh punya sejarah panjang dengan bangsa Indonesia yang akhirnya mereka itu bisa melebur menjadi orang Indonesia. Bahkan mereka tuh dari zaman Belanda ya, dari jauh sebelum itu, jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia itu para pedagang yang datang dari Tiongkok atau dari Cina itu sudah banyak yang bermigrasi ke Hindia Belanda. Kalau dulu kan Indonesia. Dari sumber yang aku dapatkan, mereka itu ternyata juga ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia ini ya. Ya ada beberapa orang Tionghoa, peranakan Tionghoa, orang keturunan Tionghoa yang juga ikut turut andil dalam kemerdekaan. Tapi yaitu jumlahnya mungkin sebagian ya, karena sebagian yang lain di masa pendudukan Belanda itu memang ada. Jadi orang Tionghoa itu terpecah jadi dua kubu ya. Ada yang kubunya ingin kembali ke nenek moyang, ada juga yang kubu yang kedua ini mereka melebur menjadi bangsa Indonesia dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apa sih momen yang bikin kamu jatuh cinta
cinta sama topik ini? Mungkin di proses ketika aku menemukan sesuatu yang dulu ketika sekolah itu nggak aku dapatkan di pelajaran sejarah, terutama pada ternyata pada masa pendudukan penjajahan Belanda terutama itu kita nggak hanya ada pemerintah, tokoh-tokohnya ya pelakunya bukan cuma ada pemerintah kolonial Belanda dan kita sebagai rakyat pribumi, tapi juga ada andil yang sangat besar dari masyarakat peranakan Tionghoa yang turut menjadi atau meramaikan dinamika sejarah Indonesia pada masa itu. Siapa aja sih 3 penulis atau karya yang kamu teliti? Yang pertama itu kan aku ngambil 3 ya. Karya yang pertama itu judulnya Lo Fen Kuei, karyanya Go Pengliang ini. Ini jadi aku dapatkan ini dari Santo dalam bentuk fotokopian. Jadi beliau memfotokopi, aku fotokopi juga, jadi fotokopi 2 kali. Karena memang naskah peranakan Tionghoa itu susah didapat. Jadi kita harus ke perpusnas ya, kalau sekarang itu lebih banyak karya-karyanya itu disimpan di perpusnas Jakarta. Nah, yang karya yang kedua itu judulnya Orbanya Kongke, karyanya Kue Hua itu aku dapatkan langsung dari perpusnas. Aku datang langsung ke Jakarta ke perpusnas dan fakta ini apa namanya untuk mendapatkan karya itu sebenarnya karya itu nggak boleh dipinjam. Jadi kalau di sana berkunjung ya udah di scan satu halaman sampai berapa halaman ya 70 60 sampai 70 halaman langsung scan satu-satu. Terus karya yang ketiga judulnya dengan 2 sen dari karyanya Ketimbun itu aku dapatkan dari dosen Perjuangannya Masya Allah sekali ya, sampai ke Jakarta. Dan itu nyekan itu berarti kamu tetap bayar ya? enggak Gratis ya. Gimana sih latar sosial dan politik waktu karya itu ditulis? Nah, jadi ini agak panjang sejarahnya. Jadi aku mengambil objek karya yang ditulis antara tahun 1900 sampai yang mana di antara tahun itu di Tiongkok mainland sendiri sedang ada gejolak politik ya. Nah di situ Dr. Sun Yat-sen dia istilahnya melakukan semacam pemberontakan untuk pada akhirnya mengubah Tiongkok menjadi negara republik. Di situ ada gejolak politik yang tentu saja mempengaruhi warga-warga atau masyarakat Tionghoa di Kalimantan termasuk di Indonesia. Secara tidak langsung gejolak politik itu mempengaruhi masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia yang pada akhirnya seperti yang aku sebutin tadi ya, masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda itu terpecah menjadi 2 kubu. Yang pertama mereka condong ke mainland, mereka ingin kembali ke nenek moyang mereka di Tiongkok atau di Cina dengan kembali mengajarkan ajaran-ajaran leluhur, salah satunya adalah ajaran Konfusius. Dan juga kubu yang kedua itu kubu yang sudah melebur menjadi warga Hindia Belanda atau warga pribumi. Nah, kubu yang mereka itu kembali ke nenek moyang mereka di Cina daratan itu mereka membentuk beberapa organisasi yang salah satunya itu namanya Tionghoa Huikuan atau disingkat THK. Jadi organisasi itu punya visi untuk mengembalikan kembali atau mengajarkan kembali nilai-nilai leluhur Tiongkok, nilai-nilai leluhur Cina kepada warga masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia itu untuk mereka kembali ke Cina daratan. Berarti posisi masyarakat Tionghoa tersebut
di tengah kolonialisme. Jadi posisi masyarakat Tionghoa itu ada di tengah-tengah antara pemerintah kolonial sama rakyat pribumi. Jadi paling atas tentu saja kastanya, kastanya itu adalah pemerintah kolonial Belanda dan orang-orang pribumi itu menempati kelas teratas. Kemudian di bawahnya itu ada masyarakat Tionghoa dan yang paling bawah tentu saja warga pribumi. Dan di situ mereka warga masyarakat Tionghoa itu karena mereka itu kan bangsa pendatang dan merasa punya banyak kelebihan dibandingkan dengan warga pribumi. Mereka merasa kelas mereka itu lebih tinggi daripada warga pribumi Indonesia. Tapi mereka di sisi lain merasa inferioritas terhadap pemerintah kolonial Belanda atau warga kulit putih, yang mana itu tercermin dari perilaku mereka seperti cara berpakaian, kemudian itu banyak yang berkiblat ke Eropa. Makanya banyak kayak masyarakat pribumi itu kayak nggak suka gitu ya sama orang-orang Tionghoa. Itu sebenarnya agak kompleks kalau dijelasinnya, karena dari rentang waktu sejarahnya pun kan juga lumayan jauh ya, antara itu kan penjajahan Belanda itu kan sekitar tahun 1900-an ya, ketika masyarakat Tionghoa itu mulai menampakkan dirinya lah istilahnya kayak gitu. Dengan yang mungkin tahun Orde Baru, era-era Orde Baru itu penjelasannya mungkin akan lebih panjang, tidak hanya karena mereka bangsa pendatang akhirnya pribumi nggak suka sama orang lain, itu nggak sederhana, ada banyak kompleks lah penjelasannya. Dari apa yang kamu sampaikan tadi, apakah ada semangat menjadi Indonesia yang muncul di teks-teks karya tersebut? Kalau untuk semangat menjadi Indonesia, mungkin karena topik yang aku bawa itu adalah semangat untuk menjadi warga mainland atau warga Cina, mungkin nggak banyak aku temukan. Jadi, tapi hal yang menarik yang aku temukan di situ adalah kan ada 3 pengarang ya, 2 pengarang itu kebetulan mereka adalah anggota organisasi Tionghoa. Dan di situ mereka justru mengkritik masyarakatnya sendiri, masyarakat Tionghoanya sendiri, yang mana yang mereka kritik adalah wajah-wajah Tionghoa yang asli menurut mereka itu seperti banyak yang cari muka, kemudian pemalas dan lain-lain, itu semua dikritik oleh 2 pengarang tadi. Karena pengarangnya itu Ho Penglian sama Kletek Hole. Jadi meskipun anggota organisasi yang isinya mayoritas warga masyarakat Tionghoa dan visinya luhur, tapi mereka justru mengkritik apa yang ada di dalam organisasi itu. Di penelitian ini kamu kan pakai teori Rutherford. Itu tuh kenapa itu cocok sama penelitian? Ya, karena pertama waktu itu karya yang aku teliti itu lebih cocok untuk dikaji dalam analisis. Aku mencari teori wacana mana yang cocok untuk karya objekku ini, dan ketemulah teori wacana historis Rutherford, yang mana teori ini itu merupakan analisis bahasa yang menggabungkan dengan konteks historis, sosial, dan politik, yang mana itu cocok diterapkan di penelitian. Ada nggak sih hal yang membuat kamu itu terkejut atau kaget ya saat menganalisis teks tersebut? Sebetulnya banyak. Salah satunya adalah perdagangan opium atau perdagangan candu yang
legal di masa itu dan apa namanya yang menjadi agen atau perantaranya adalah kebanyakan warga masyarakat Tionghoa. Terus yang kedua ada satu karya kalau nggak salah dari karya yang ketiga dengan dua itu ada dialog antara Tionghoa Totok ya Tionghoa Totok itu orang Cina asli yang mereka itu punya pandangan agak rendah terhadap warga peranakan Tionghoa. Ya, ada. Mereka menganggap warga masyarakat peranakan Tionghoa yang sudah peranakan ya sudah generasi keberapanya itu mereka menganggap orang-orang itu adalah orang pemalas, gak mau kerja, suka judi. Jadi antara persepsi warga Tiongkok Totok dengan yang peranakan itu sudah jauh berbeda meskipun mereka nenek moyangnya berasal sama-sama dari Cina. Oh ya, boleh jelasin nggak Tionghoa Totok sama Tionghoa peranakan itu bedanya? Kalau Tionghoa Totok itu orang Cina asli yang mungkin mereka bermigrasi dari Cina itu mereka belum terpengaruh sama budaya pribumi setempat. Kalau Tionghoa peranakan itu dari Tionghoa Totok mereka menikah dengan warga pribumi asli dan lahirlah anak mereka ya keturunan mereka itulah namanya peranakan Tionghoa peranakan. Dan kayaknya kebanyakan kalau Tionghoa Totok itu tetap itu ya pakai bahasa Cina, pakai bahasa mereka asli ya. Iya. Tapi kalau peranakan udah ke akulturasi. Iya, sama akulturasi dan banyak yang sudah menggunakan bahasa Melayu. Jadi banyak meskipun mereka orang keturunan Cina, tapi banyak dari mereka yang justru nggak bisa bahasa Mandarin. Orang Jawa ada lah temanku ngomongnya pakai bahasa Promo Inggris sama kalau sama orang tuanya. Oh, bagus itu bagus. Ada nggak sih wacana dari masa itu yang ternyata masih hidup sampai hari ini? Mungkin warga Tionghoa, keturunan Tionghoa yang sekarang sudah benar-benar melebur menjadi warga Indonesia. Apa pelajaran terbesar dari penelitian ini kalau dikaitkan dengan identitas Indonesia? Jadi Indonesia tuh sebenarnya kaya banget benar-benar banyak sejarah yang harus dikulik dan kita itu adalah masyarakat yang heterogen. Jadi kita berasal dari berbagai macam suku, entah itu suku asli Indonesia atau suku pendatang. Kita kaya banget suku dan agama dan terutama sejarahnya juga. Jadi dengan keberagaman itu, dengan heterogenitas itu, jangan sampai ada diskriminasi. Betul banget. Menurutmu nih, apakah kita hari ini pun masih hidup dalam bayang-bayang wacana kolonial? Ada banyak. Salah satunya adalah kita masih apa ya menganggap orang Eropa itu jauh lebih tinggi daripada kita. Entah itu tingkat kecerdasannya, entah itu visualnya, warna kulitnya, itu kita masih menganggap mereka lebih tinggi dari kita. Padahal aslinya orang mau itu orang Eropa maupun itu orang Amerika itu ternyata nggak lebih pintar dari kita loh. Oh ya? Iya. Tentu aja orang Amerika itu banyak banget mereka yang nggak tahu peta, nggak ngerti peta. Jadi mereka nggak ngerti banyak dari mereka yang nggak ngerti Indonesia itu gimana, tapi mereka tahu Bali. Ya kan pernah dengar itu ya. Jadi mereka cuma tahu Bali tapi mereka mana itu Indonesia, mana itu Indonesia. Karena pusat wisatanya di situ ya, di Bali. Dan Bali pun itu ternyata ada sejarah panjang ya, sampai harus dijadikan tempat pariwisata. Iya. Gimana sih caranya supaya masyarakat sekarang itu belajar dari karya sastra peranakan di masa lalu? Karena kan
sejarah itu kan akan selalu berulang ya, akan selalu berulang. Yang bisa kita pelajari adalah ya kita sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku, ras, dan agama, itu jangan sampai terpecah belah, jangan sampai ada diskriminasi antara Kalau karya tersebut ditulis pada hari ini, kira-kira isu apa ya yang bakalan mereka angkat? eh, kalau untuk suku, ras ya atau konflik horizontal, mungkin untuk sekarang kita sudah enggak zamannya lagi ya, walaupun meskipun ada di beberapa daerah tertentu, tapi secara luas kita sudah enggak zamannya itu kamu Cina, kamu pribumi, itu enggak, udah enggak zamannya ya. Mungkin karya-karya yang bisa ditulis pada hari ini itu adalah karya-karya yang menentang kekuasaan. Ya, benar sih. Banyak penguasa yang dalam tanda kutip doling. Itu masih relevan itu. Karya-karya yang mengkritik pemerintah, karya-karya yang menentang kekuasaan, sampai hari ini masih bisa di. Kalau kamu bisa ngobrol sama salah satu penulis peranakan Tionghoa, itu apa yang bakalan kamu tanya? Aku masih penasaran satu hal, kenapa kalian masih mencantumkan memori tahun 1998. Nah, aku pernah juga meneliti karya modern ya, yang sudah modern terbitan tahun 2023, yang mana dua penulis ini itu sama-sama keturunan Tionghoa, dan aku menemukan kesamaan di dalam karya itu, yang mana mereka masih membawa memori dan trauma pada tahun 1998. Kita tahu tahun itu kan tahun-tahun penuh apa ya, penuh luka, penuh guncangan, terutama bagi etnis Tionghoa. Mungkin itu sih, aku masih penasaran kenapa setelah 27 tahun kenapa kalian masih membawa itu, secara baik secara sadar maupun nggak sadar. Oke, terakhir ya. Satu kalimat pesan untuk anak muda tentang membaca masa lalu. Yang udah aku berikan sebelumnya, bahwa sejarah itu akan berulang ya. Dan bagaimana cara kita sebagai generasi muda supaya mencegah sejarah di masa lampau itu terulang kembali di masa yang akan datang, itu ya dengan cara mempelajari sejarah sebaik mungkin, menggali nilai-nilai yang penting dari sejarah itu, untuk kemudian kita jangan sampai melakukannya lagi di masa yang akan datang. Jadi jas merah ya. Iya, Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Thank you.